everyone, how are you doing? I hope you are all doing well. So please stay safe, stay healthy, and do physical distancing out there. Okay, as I told you last week, that today we are going to discuss, we are going to learn about the expression of asking and giving suggestions and orders. Di minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan membahas materi bab satu, yaitu berkaitan dengan ungkapan-ungkapan bagaimana kita dan memberikan saran dan tawaran. Okay, are you ready to learn? Okay, check it out. Please don't do that. What the yeah, what the suggestions and orders. Mulai dari pengertian suggestion. Suggestion itu saran. Itu adalah suggest itu adalah kata kerja arti menyarankan. Suggest means to present a suggestion that is to introduce or propose an idea or a plan for consideration. Jadi menyarankan itu berarti kita memberikan sebuah saran yang bertujuan untuk memperkenalkan atau menyampaikan sebuah ide atau sebuah rencana untuk dipertimbangkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mempunyai masalah kehidupan, dan masalah tersebut belum tentu bisa kita selesaikan sendiri, belum tentu kita bisa mencari jalan keluar secara menghasilkan. Oleh karena itu kita membutuhkan orang lain, kadang kita membutuhkan orang lain, mereka bisa memberikan semacam bantuan berupa solusi atau saran. Okay, next. Suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and jadi di sini suggestion itu adalah sebenarnya suggestion itu bukan abstrak, bisa dilihat, bisa didengar, tidak bisa didengar, karena itu merupakan abstrak, bukan secara abstrak, sebuah konsep, sebuah pemikiran. Jadi suggestion itu ada dalam berbagai bentuk. Jadi tentunya bisa solusi, suggestion, advice itu nasihat, plan itu rencana, dan ide. Okay, next. Suggest means to propose a plan that can be accepted or refused. Jadi saran itu bisa kita terima atau bisa kita tolak. Karena saran itu kan diutarakan dalam bentuk rencana, tapi kita bisa menolak dan atau menerima. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini pola expression. Jadi expression yang pertama itu adalah let's. Jadi di sini let's itu singkatan dari wait a moment. Jadi let's sorry let us. Di contoh kalimat sarannya seperti ini.
let's play football. Yang selanjutnya adalah just position. Yang kedua adalah why don't we. Why don't we itu dalam bahasa Indonesia artinya kenapa kita tidak ke bioskop saja daripada kita yang di sini nganggur gabut gak jelas mager istilahnya kayak gitu. Jadi kita melakukan sesuatu yang membuat kita tidak bosan gitu. Jadi kita bisa memberikan saran seperti itu dengan memakai kata-kata atau ekspresi why don't we. Setelah why don't we itu setelah we diikuti kata kerja bentuk ke sama verb one. This example. Contohnya why don't we visit our grandma? Oke, selanjutnya adalah we could. Itu artinya kita dapat. We could. Ini diikuti verb one. Contohnya we could go to Rembangan. Jadi kita bisa pergi ke Rembangan, salah satu tempat wisata yang berada di Jember, one of the tourist destination that is located in Jember. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah what about. Oke, what about. Jadi setelah about ini diikuti verb ya guys, karena about itu sendiri merupakan preposition atau kata depan. Contohnya adalah what about going to library. What about going to library? Oke, seperti itu contohnya. Selanjutnya what about ini ya kurang lebih artinya sama persis. Kalau dalam bahasa Jawa ini mungkin artinya kayak gitu. Ya apa lek besok abdi nang perpustakaan ngono kan. Bahasa Jawa ini koyo ngono.
Jadi what about itu mengapa kita, bagaimana, ya apa. How about, how about, jadi tetap sama, diikuti kata kerja bentuk ke satu. Stop. Sorry, stopping ya. Ya, how about fishing? How about fishing at the river next week? Ya boleh sih mancing minggu ngarep gitu, bahasa Jawanya seperti itu. Bosok dulu nih. Yang selanjutnya adalah I suggest that. Jadi I suggest. Oh, I suggest that. Jadi ini diikuti subjunctive. Jadi I suggest that plus subjunctive. Jadi subjunctive, sorry. Jadi subjunctive itu adalah sebuah noun clause. Noun clause. Jadi klausa kata benda ya kalau dalam bahasa Indonesia nya. Jadi klausa itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi harus mengikuti kalimat di depan atau kalimat di belakang. Di noun clause itu sendiri terdiri dari sebuah sebuah klausa yang terdiri dari subjek, predikat, atau verb, sama complement atau objek. Oke, sampai contoh ya tadi. Contoh dari ekspresi I suggested. Jadi I suggested itu diikuti subjunctive. Subjunctive itu merupakan sebuah noun clause. Di klausa kata benda. Jadi klausa kata benda itu terdiri dari subjek, predikat yang berupa kata kerja yang dalam bentuk dasar atau base. Jadi tanpa ada imbuhan id atau is dan semacamnya. Terus plus objek atau complement. Complement itu adalah pelengkap. Di noun clause itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi membutuhkan kalimat lain yang berada di depan atau di belakangnya. Oke, I suggest that you join the English debate competition. Jadi itu contoh kalimatnya. Jadi I suggest that you join the English debate competition. Jadi klausa you join the English debate competition itu yang disebut dengan subjunctive. Jadi subjunctive itu terdiri dari subjek, di sini subjeknya you, terus
uh, verb dalam bentuk base form atau dalam bentuk dasar tanpa ada himbuan ed atau es atau s atau irregular seperti itu. Jadi bukan seperti itu, tapi bentuk yang dasar. Jadi di sini verbnya atau predikatnya adalah join, terus complement atau objeknya itu adalah the English debate competition. Nanti ada slide tersendiri yang membahas tentang subjektif. Oke, saya lanjutkan aja. Yang selanjutnya adalah you might want to change. Oke. You might want to change. Ini diikuti objek. Contohnya you might want to change your sleeping habit. Jadi kamu bisa atau mungkin bisa mengubah pola tidur kamu. Jadi mungkin dia suka game sampai larut malam, terus akhirnya paginya dia tidak bisa fokus ketika mengikuti pelajaran atau tidak bisa fokus dalam bekerja. Jadi dia memberikan saran, you might want to change your sleeping habit. Okay, next is I think. Di contoh kalimatnya, I think you should take a rest. Jadi saya menganjurkan kamu supaya beristirahat, seperti itu. Dan selanjutnya adalah I don't think you should stand up. Itu contohnya. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Jadi ini saya hapus. Oke, next is responding to suggestion. Cara kita merespon saran. Ini ada 3 kolom. Yang pertama itu kolom making suggestion. Kolom kedua accepting suggestion. Yang kolom ketiga adalah declining suggestion. Contoh making suggestion yang pertama adalah let's go to Rembangnya. Terus kalian bisa menerima saran tersebut dengan menjawab yes, let's go. Gitu. Terus kalau kalian menolak, kalian bisa merespon dengan ekspresi no thank you, I do not feel like going. Tidak, terima kasih, saya nggak pengen. Jadi kalau bilang posisi ini kalau laptop ya,
rasa-rasan gitu ya kalau dalam bahasa Jawa, jadi lagi pengen ngapa-ngapain atau lagi nggak pengen keluar seperti itu. Yang kedua adalah why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR-mu sebelum kamu pergi keluar? Itu saran. Terus gimana meresponnya? Kalau kita menerima saran tersebut, kita menjawab, oke, I will. Jadi, oke, akan saya lakukan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah respon menolak. Jadi, kalimat atau ungkapan yang kita gunakan ketika kita menolak adalah, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Sorry, menurutku aku mending metu mending keluar dulu, ya pokoknya keluar dulu baru PR-nya saya kerjakan seperti itu. Oke, yang ketiga, ini suggestion-nya, how about going to consult phone first and then to the supermarket? Karena kalau kita pergi ke rumahnya Hansol dulu baru kita pergi ke supermarket, cara menjawabnya kalau kita menerima, yes, let's go, it's a good idea. Ya, ayo, saya pikir ini ide yang bagus. Kalau kita menolak, kita bisa merespon dengan kalimat, no, let's just go to the supermarket. Jadi tidak, kita langsung ke supermarket aja. Next, I think you should go and meet Minzy. Saya kamu harus pergi. Menurutku kamu harus pergi dan menemui Minzy. Kalau kamu menjawab respon positif atau iya, kamu menjawab oke, if you say so. Baiklah jika kamu berkata seperti itu. Kalau kita menolak, kita bisa menjawab atau merespon dengan ungkapan, sorry, I can't, I have previous engagement. Jadi maaf saya nggak bisa karena saya punya ada janji lain. Yang selanjutnya adalah you need to change your appearance to be more attractive. Jadi kamu perlu mengubah penampilan kamu supaya lebih menarik. Itu saran ya. Terus kalau kamu menolak, saya menerima saran tersebut, kamu bisa menjawab, okay, I guess that is a good thing to try. Oke, kayaknya patut dicoba tuh. Terus yang selanjutnya, kalau kita menolak, kita merespon dengan ekspresi ini, no thanks, I just want to be myself. Tidak, aku pengen jadi awak dewi, aku pengen jadi wong liya kan. Tidak, saya tidak pengen jadi, saya ingin jadi diri saya sendiri. Itu adalah responnya. Jadi itu bisa kalian lihat sendiri di slide ini. Ini tadi saya sempat menyinggung tentang subjunctive ya. Jadi kita akan membahas tentang subjunctive. Jadi berkaitan dengan cara kita memberikan saran. Itu. Pay attention to the following sentence. I suggest you tell your parents or the local government about it. Jadi saya menyarankan kamu untuk memberitahu orang tua kamu atau pemerintah setempat tentang hal itu atau hal ini. The word suggest is followed by a subjunctive. Jadi kata suggest, kata suggest itu diikuti yang namanya subjunctive. Apa itu subjunctive? This subjunctive is used in a noun clause which follows certain verbs and expressions. It relates to the verb forms that is used to express suggestion. The following are certain verbs followed by subjunctive. Ada suggest, advise, insist, demand, recommend, propose, request, ask. Itu adalah kata kerja
yang diikuti oleh subjunctive. Di subjunctive itu adalah noun clause yang mengikuti certain verbs. Certain verb itu dalam hal ini adalah di contohnya ini adalah suggest. Jadi ini adalah istilahnya kata kerja yang mengindikasikan bahwa kalimat selanjutnya itu diikuti oleh subjunctive. Oke. Oke, itu di subjunctive itu terdiri dari subjek, verb, sama objek atau complement. Ini contohnya ini kan ini subjunctive-nya itu yang mulai dari you tell your parents or the local government about it. Jadi di sini you ini subjek dari predikat atau verb, your parents ini adalah objek atau complement. Your parents or the local government about it. Ini contoh kalimat yang melibatkan atau yang ada unsur subjunctive-nya. Jadi contohnya yang pertama itu subjek, sini if di kalimat. Di contoh pertama subjeknya if suggest that David board the bus soon. Jadi if itu menyarankan David untuk board itu ya, board itu naik. Jadi if itu menyarankan David supaya David cepat naik ke bis. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah Mr. Gungyu recommends that Yuna apply for the scholarship. Jadi Mr. Gungyu merekomendasikan atau menganjurkan Yuna untuk apply itu kayak mengajukan beasiswa gitu. Yang ketiga adalah Mrs. Rini advised that her student not to be late to submit their work. Jadi guru ini menganjurkan kepada siswa-siswinya untuk tidak mengumpulkan tugas terlambat, untuk tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas. Terus yang selanjutnya adalah the principal insists that students join community service. Jadi kepala sekolah insist. Jadi insist itu kayak menekankan atau memaksa atau menekankan pada siswa untuk mengikuti community service itu kayak semacam komunitas bakti sosial seperti itu ya, kegiatan bakti sosial dalam masyarakat. Itu ada catatan di bawah tabel. Informal situation that is often left out. Jadi that itu kadang sering nggak dicantumkan, jadi dihilangkan. Jadi bisa dalam situasi yang formal that itu sering dihilangkan. Jadi di kalimat pertama itu jadi if suggest David board the bus. Jadi if menganjurkan David untuk naik ke bis secepatnya. Itu jadi that-nya bisa dihilangkan atau bisa dimunculkan dalam kalimat. Dalam situasi formal that-nya dihilangkan.
Oke, saya rasa sekian sampai di sini untuk pertemuan kita kali ini, dan di depan kita akan bahas tentang over. Okay, thank you for watching. See you next week. Bye bye.